Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah. Untuk pelajaran PABP kali ini kita akan belajar mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang maha sempurna. Allah tidak ada bandingannya. Memuliakan Allah dengan cara mentaati segala yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki 99 Asmaul Husna yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Untuk itu, kita wajib mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah. Asmaul Husna menunjukkan kesempurnaan Allah. Tadi Ustazah bilang jumlahnya ada berapa ya? Ya, jumlahnya ada 99. Asmaul Husna ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna berarti kita belajar mengenal Allah lebih dekat. Kita senantiasa menyebutnya dalam zikir, dalam berdoa, atau dalam setiap kegiatan kita. Nah, dari 99 kita akan belajar 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama ada Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Hidup atau mati adalah kekuasaan Allah. Contohnya apa ya? Contohnya banyak orang yang sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya lagi, ada orang yang kelihatannya sehat, tidak sakit apa-apa, tapi tiba-tiba saja meninggal dunia. Bisa saja karena dia terjatuh, kecelakaan, tenggelam, dan lain sebagainya. Itu tadi karena memang hidup atau mati seseorang itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah yang berkehendak atas semuanya. Ini ada di dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 60. Kita baca bareng-bareng ya. Membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Artinya, kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah. Karena hidup atau mati seseorang adalah kuasa Allah, kehendak Allah, Allah yang menentukan, maka sebagai seorang muslim kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Jadi Allah maha hidup dan yang memberi kehidupan kepada makhluknya, yang menciptakan alam dan seluruh isinya, yang memberikan nafas kehidupan, memberikan nikmat yang tidak terhitung banyaknya kepada makhluknya. Ini ada dalam Quran surat Al-Furqan ayat 58. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Membaca ta'awud dan basmalah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Dan bertakwalah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Selanjutnya, yang ketiga ada Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri atau yang maha mandiri. Allah itu berdiri sendiri, mengatur segala sesuatu hingga terlaksana secara sempurna, mengatur urusan makhluknya, mengatur alam semesta dan isinya, tanpa tergantung siapapun. Ini ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang terus-menerus mengurus makhluknya. Yang keempat ada Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Jadi Allah itu Esa, tidak sama dengan makhluknya. Dia Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya, atau tidak ada yang menyamainya. Ini ada dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Sudah hafal semuanya ya? Kita baca bareng-bareng ya. Membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Itu tadi ya 4 Asmaul Husna dari 99 yang kita pelajari. Karena Asmaul Husna harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, harus kita teladani, jadi sikap kita harus mencerminkan dari Asmaul Husna. Contohnya apa ya? Yang pertama ada Al-Mumit yang Maha Mematikan. Karena hidup dan mati Allah yang berkehendak dan manusia tidak bisa lari dari kematian, maka sudah seharusnya kita selalu ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Yang kedua ada Al-Hayyu yang Maha Hidup.
Karena Allah Maha Hidup dan menghidupkan, jadi kita sebagai manusia harus bisa memelihara diri sendiri, menjaga diri sendiri dengan cara makan dan minum secara teratur, memelihara kebersihan agar tetap sehat, dan juga memberi makan, minum, dan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Karena itu juga kita membantu kehidupan orang lain. Selanjutnya, yang ketiga ada Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri atau yang maha mandiri. Nah, sebagai manusia kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Contohnya, merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah, mengambil sendiri sarapan, makan sendiri. Jadi, mengurus dirinya sendiri. Yang keempat ada Al-Ahad, yang artinya yang Maha Esa. Artinya satu, tidak membutuhkan yang lainnya. Jadi sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Seperti sebelumnya, mandi, makan, berpakaian, merapikan buku, menata jadwal yang akan kita pelajari, itu semuanya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain atau tidak mengandalkan orang tua. Selanjutnya kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah. Kitab Allah artinya kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para rasul, yang tidak ada campur tangan manusia. Disebut juga kitab suci. Kitab suci dijadikan pedoman dan petunjuk bagi umat manusia, agar umat manusia memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa ketika berada di Gunung Tursina, berasal dari bahasa Ibrani yang berarti syariat atau peraturan. Kitab Taurat berisi petunjuk kebenaran yang dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan perkara pada saat itu. Dan kitab Taurat juga menerangkan dengan tegas akan datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat hanya berlaku pada zaman Nabi Musa. Selanjutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Kipti. Isi kitab Zabur adalah nyanyian atau pujian bagi Allah. Kitab Zabur juga disebut dengan kitab Mazmur, yang artinya nyanyian atau pujian. Nah, kitab Zabur diturunkan kepada kaum Bani Israel dan hanya berlaku pada zaman Nabi Daud. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa yang menerangkan beberapa hukum dan mengajarkan manusia untuk kembali kepada akidahnya yang hanya menyembah kepada Allah. Kitab Injil juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Yang terakhir ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, berisi tentang petunjuk-petunjuk yang benar dalam beribadah kepada Allah. Al-Quran menjadi dasar hukum pertama dalam kehidupan. Nah, tidak ada kitab yang diturunkan sesudah Al-Quran, karena Al-Quran merupakan penyempurna dari isi kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran menjadi pedoman hidup manusia sampai akhir zaman. Karena ketiga kitab sebelumnya dikhususkan untuk Bani Israel, tapi kalau Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Wahyu Al-Quran yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira.
Nah, turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Itu di 2 tempat ya, di Mekah dan di Madinah. Di Mekah itu selama kurang lebih 13 tahun dan di Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Nah, surat Al-Quran yang diturunkan di Mekah itu disebut dengan Makkiyah, sedangkan yang diturunkan di Madinah disebut Madaniyah. Selanjutnya, nama lain kitab suci Al-Quran. Yang pertama Alkitab, artinya kitab. Yang kedua Al-Furqan, artinya pembeda. Yang ketiga Az-Zikir, yang artinya peringatan. Yang keempat Al-Huda, yang artinya petunjuk. Yang kelima An-Nur, yang artinya cahaya. Dan yang keenam Al-Bayyinah, yang artinya keterangan. Yang ketujuh At-Tanzil, yang artinya yang diturunkan. Dan yang terakhir adalah Al-Karim, yang artinya yang mulia. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya belajar PABP-nya tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitab Allah. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.